Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pelajaran 5 program Bahasa Arab Mudah Probam yang diampu oleh Ustadz Abu Ibrahim Hafizahullah. Ya, ini sudah kita pelajari. Ya, isim dibagi menjadi 3. Ya, bahasa Arab dibagi menjadi 3 kata: isim, fiil, dan harf. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah mempelajari ya tanda-tanda dari isim, kemudian tanda-tanda dari fiil, dan sudah sebagian juga diperkenalkan mengenai huruf. Sekarang kita masuk pada isim. Isim ditinjau dari umum dan khusus. Isim ditinjau dari umum dan khusus. Ya, kita bisa lihat isim, ya, isim yang masih umum. Ya, isim yang masih umum itu disebut dengan nakiro. Ya, isim yang masih umum itu disebut dengan nakiro. Ya, isim yang umum ini tidak dilekati alif dan lam. Tidak dilekati alif lam. Ya, kita bisa lihat contohnya baitun. Ya. Kemudian madrasatun. Kemudian mudarrisun. Nah, ini kita bisa lihat baitun, madrasatun, mudarrisun tidak dilekati alif lam. Ya. Jadi isim yang umum itu tidak dilekati alif dan lam. Dan ini artinya adalah baitun, rumah. Ya, kenapa masih umum? Karena artinya ya masih umum, belum jelas. Ya, baitun, rumah. Ya, kalau ditanya rumah yang mana? Rumah, belum jelas. Ya. Kemudian madrasatun, sekolah. Ya, sekolah yang mana? Belum jelas ya. Kemudian mudarrisun, guru. Ya. Ini artinya guru. Guru yang mana? Belum jelas. Nah, jadi isim umum itu isim yang masih umum artinya. Ya, belum jelas secara khusus. Ya. Kemudian ya kalau ini kita bisa lihat isim yang kedua, isim khusus atau yang disebut dengan ma'rifat. Ya. Kita bisa lihat contohnya, kita ambil yang sama, baitun sekarang dilekati alif dan lam. Ya. Dan isim khusus atau al-ma'rifat itu dilekati alif dan lam. Ya. Nah, kita bisa lihat contohnya al-baitu, rumah itu. Ya, jadi isim khusus atau al-ma'rifat itu sudah jelas. Rumah yang mana? Rumah itu. Al-baitu, rumah itu. Al-madrasatu, sekolah itu. Ya. Al-mudarrisu, ya, guru itu. Ya, ini sudah jelas ya. Ya, makanya disebut dengan isim umum atau al-ma'rifat. Dan al-ma'rifat itu ya, atau isim khusus itu dilekati alif dan lam. Dan bisa kita lihat pada saat isim yang tidak dilekati alif lam, ya harokat akhirnya baitun, dhammatain. Pada saat dilekati alif dan lam, maka di harokat akhirnya dibaca u. Ya, al-baitu. Ya, bukan seperti ini lagi tapi hanya dibaca u. Al-baitu, ya baitun. Ini perbedaannya. Kemudian kita masuk pada ya kaidah berikutnya, yaitu idhofah. Nah, idhofah sering dikenal dengan mudhof dan mudhofun ilaihi. Ya, sering dikenal dengan mudhof dan mudhofun ilaihi. Idhofah artinya adalah bentuk penyandaran satu kata dengan kata yang lainnya, atau satu kata yang ada hubungannya dengan kata selanjutnya. Ya, bisa kita lihat contohnya, aina baitul mudarrisi. Ya, huwa ba'idun, ya, di mana rumahnya guru itu, ya, dia jauh. Ya, kita bisa lihat mana yang disebut dengan idhofah. Ya. Mana yang disebut dengan idhofah? Ya, mudhof, ya, kita bisa lihat ya, baitu, ini yang disebut dengan mudhof. Ya, sementara idhofah itu mudhof atau mudhofun ilaihi. Kita bisa lihat baitu ini adalah mudhof. Ya, baitu adalah mudhof. Kemudian kata selanjutnya mudhofun ilaihi, mudarrisi. Ya, mudarrisi. Kita bisa lihat baitul mudarrisi. Ya, cara mengartikan mudhof itu ya atau idhofah, ya, rumahnya guru itu, rumahnya. Ya, jadi kepemilikannya, dan isim setelahnya pasti harokat akhirnya kasroh. Ya. Harokat akhirnya kasroh. Kemudian kita bisa lihat contoh yang lain. Ya. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri.
Mana mudhofnya? Mudhofnya kita bisa lihat ini penjelasannya, ghurfatu mudhof dan al-mudiri mudhofun ilaihi. Ya, ghurfatil mudiri, ya. Kenapa ini berubah menjadi kasroh bukan ghurfatu? Karena dimasuki huruf jar, sehingga isim ini berubah menjadi kasroh, ya. Dan ini disebut dengan mudhof, sementara al-mudiri mudhofun ilaihi. Tandanya ini mudhofun ilaihi karena ya harokat akhirnya berubah menjadi kasroh, ya, harokat akhirnya menjadi kasroh. Jadi kita bisa ketahui salah satu syarat idhofah atau mudhof yaitu dia harus nakiro, tidak beralif lam, ya. Apakah dia mudhofun ilaihi ini beralif lam atau tidak, ini kedua-duanya boleh, tapi syarat dari mudhof itu tidak beralif lam, ya. Syarat dari mudhof tidak beralif lam, ya. Kita bisa lihat ini mudhof tidak beralif lam, ya. Dan isim setelahnya pasti berubah menjadi kasroh, ya. Ghurfatil mudiri, ya, ghurfatil mudiri. Kemudian kita bisa lihat baitul mudarrisi, rumahnya guru itu, ya. Ya, kalau kita artikan ini, ya, guru telah keluar dari ruangannya, ya, kita bisa lihat ruangannya direktur, ya. Dan mudhof cara mengartikannya seperti itu, ya, ghurfatil mudiri, ruangannya direktur, ya. Baitul mudarrisi, rumahnya guru, ya, rumahnya guru itu. Sekian penjelasan dari saya, ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.